Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan matematika di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait e-learning dalam pembelajaran matematika. Saya sendiri Septia Rianti dengan NIM A1D118103 dan teman saya. Nama saya Siti Nur Kodariah dengan NIM A1D118102. Saya Tiara Febriansah dengan NIM A1D118106. Perkenalkan, nama saya Fahira Hasmiayani dengan NIM A1D118104. Perkenalkan, nama saya Tria Rafika Wahyuni dengan NIM A1D118105. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pengertian pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut Wandini dan Banuria tahun 2019 yaitu pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan belajar ilmu pengetahuan menggunakan nalar dan memiliki rencana terstruktur dan melibatkan pikiran serta aktivitas dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Baiklah, kita beralih kepada slide berikutnya yaitu mengenai fungsi e-learning. Nah, menurut Siahan pada tahun 2014 terdapat 3 fungsi e-learning dalam mendukung pembelajaran di kelas. Yakni yang pertama itu suplemen atau tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan. Kemudian yang kedua, komplement atau pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas. Nah, sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik digunakan untuk melengkapi materi pengayaan ataupun remedial. Nah, dikatakan pengayaan jika siswa sebagian besar memahami dengan cepat materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian jika dikatakan sebagai remedial apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Lalu yang terakhir substansi atau pengganti. Dikatakan berfungsi sebagai substansi apabila e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar, misalnya menggunakan model-model kegiatan pembelajaran. Nah, ada 3 model pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu pertama, sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional. Yang kedua, sebagian secara tatap muka dan sebagian lain melalui internet. Terakhir, yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Selanjutnya, slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan apa saja manfaat e-learning bagi peserta didik. Manfaat yang pertama yaitu manfaat e-learning bagi peserta didik. Peserta didik dapat mengulangi materi pelajaran yang sulit berkali-kali sampai pemahaman diperoleh. Maksudnya di sini, manfaat e-learning ini dapat memberi pemahaman bagi peserta didik, dan peserta didik dapat mengulangi materi apa yang tidak mereka ketahui bisa menjadi mereka ketahui. Nah, manfaat e-learning ini sangat bermanfaat untuk digunakan bagi peserta didik. Selanjutnya, manfaat e-learning bagi peserta didik yang kedua yaitu membangun interaksi ketika peserta didik melakukan diskusi secara online. Nah, di sini dengan membangun interaksi ketika peserta didik melakukan diskusi secara online, yaitu peserta didik dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam diri peserta didik dan juga dapat mengembangkan ide-ide tersebut. Selanjutnya, manfaat e-learning bagi peserta didik yang ketiga yaitu memudahkan akses kapan saja dan di mana saja. Tentunya pada sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah atau secara daring. Nah, di rumah anak bisa mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Dan
Dengan memudahkan akses kapan saja dan di mana saja ini, peserta didik dapat berinteraksi dengan kemampuannya dan juga mengembangkan ide-ide apa saja yang mereka ingin kembangkan. Selanjutnya, manfaat e-learning bagi peserta didik yang keempat ini, peserta didik dapat belajar dengan suasana yang bebas. Nah, dengan suasana yang bebas ini, peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya dan juga meningkatkan keterampilannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, manfaat e-learning ini juga dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas seorang peserta didik. Dan yang terakhir, manfaat e-learning bagi peserta didik yaitu mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap belajarnya. Nah, pada poin tersebut, peserta didik diminta untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, dalam memanfaatkan e-learning di masa pandemi COVID-19 ini, peserta didik juga dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran yang sudah dikasih oleh gurunya. Dan juga peserta didik dapat bertanggung jawab apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang manfaat e-learning bagi peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang peranan e-learning dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 Pasal 19 Ayat 1, dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan peserta didik, serta psikologis peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, pada dasarnya e-learning memiliki peran yang sangat luas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai media belajar mandiri. Pembelajaran di dalam kelas dapat dilakukan dengan memanfaatkan media visual sebagai bantuan membawa konteks seperti konsep-konsep matematika pada aplikasi tanpa harus melihat langsung. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan e-learning dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan penerapan e-learning dalam pembelajaran. 1. Dapat diakses dengan mudah. Di sini cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Jika sudah terhubung dengan internet, maka sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari dengan menerapkan e-learning. Dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. 2. Biaya lebih terjangkau. Tentunya, kita semua ingin menambahkan ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, dapat mengakseskan berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Biasanya, kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu sudah digunakan untuk bekerja. Pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini adalah solusinya. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam pelajar. Yang keempat yaitu wawasan yang luas. Nah, selanjutnya ada kekurangan penerapan e-learning dalam pembelajaran. Pertama, keterbatasan akses internet. Jika berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi kita untuk mengakseskan layanan e-learning ini. Yang kedua, yaitu berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Nah, penyebab interaksi pengajar dengan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut menggunakan materi yang sukar dipahami. Yang ketiga itu ada pemahaman terhadap materi. Materi ini yang diajarkan dalam e-learning
diresponkan berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si penggunanya. Ada orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Dan ada namun juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. 4. Minimnya penguasaan dalam belajar. Kurangnya penguasaan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan.